Dan setidaknya ada dua topik yang akan kita bahas bersama dengan jurnalis senior kita Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kabar baik. Ketemu lagi Bang setelah 1 minggu ya. Minggu kemarin saya nggak Iya, sempat ya, nggak bisa nemenin untuk di morning itu session with dia. Nuim Hayat. Oke, tapi untuk kali ini kita akan berbincang nih Bang. Ini ada topik yang sebenarnya juga pasti Bang Nuim apa ya ibaratnya hatam banget nih soal isu antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang belakangan ini juga sempat beredar dan sempat viral. Ini gara-gara balon Bang. Kita ngomongin balon Iya, yang bikin dua negara adidaya ini cukup tegang. Padahal sebenarnya dalam waktu dekat ini antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan bertandang atau apa ya berkunjung ke Tiongkok, tapi gegara balon, bukan sekedar balon. Ini pada akhirnya akan menunda. Ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menunda perjalanannya ke Tiongkok menyusul terdeteksinya balon yang diduga sebagai alat mata-mata Tiongkok terbang di atas langit Amerika Serikat. Padahal berembus kabar, salah satu agenda perjalanan Blinken ke Tiongkok adalah bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Militer Amerika Serikat mencari sisa balon mata-mata Tiongkok yang baru saja ditembak jatuh setelah terdeteksi mengudara selama berhari-hari di wilayah Amerika Serikat. Dan insiden ini memicu ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang hubungannya tengah memburuk. Buat apa sebenarnya balon mata-mata? Kita akan membahasnya tentunya bersama dengan Bang Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, ini gara-gara balon. iya, Kalau sebuah negara main balon ini untuk apa Bang Nuim? ya itu dia. Kalau kita balon kan dibikin lagu. Balonku Balonku 10 ada pecah 5. satu tinggal warnanya warna-warni. Nah, ya Tiongkok tentunya mengatakan ini secara tidak disengaja, force majeure. Ya. Dan dikatakan bahwa itu barangkali hanya untuk kepentingan cuaca dan sebagainya, bukan untuk Betul. kepentingan seperti yang Adi katakan mata-mata. Mm-mm. Ini menarik sekali bagi Amerika Serikat. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat merisaukan karena di zaman Donald Trump ada 3 balon dari Tiongkok sebenarnya yang entah bagaimana tidak ditembak jatuh, tidak disiarkan, tidak diwara-warakan kata orang dari Jawa, tidak digembar-gemborkan. Kenapa? Kita juga tidak tahu di zaman Donald Trump yang mengatakan let's make America great again. Tapi sekali ini sebenarnya ketika diketahui bahwa balon itu sedang berada di atas Montana, Iya. dan Montana sebagai salah satu negara bagian di Amerika di mana terdapat berbagai macam sarana prasarana nuklir, termasuk tentunya peluru kendali dan lain sebagainya, Amerika tidak berani menembaknya jatuh karena takut nanti pecahannya itu akan jatuh, mungkin kalau ada radiasi bisa membahayakan, kalau sekiranya ada alat-alat berat juga bisa membahayakan bagi rakyat. Maka ditunggulah balon itu sampai melintas di South Carolina. Masih berada di dalam wilayah udara Amerika, baru ditembak jatuh. Masalahnya sekarang ini Amerika belum bisa mengambil alat-alat yang kabarnya jatuh dan langsung tenggelam di laut dengan kedalaman 14 meter. Amerika akan menggunakan berbagai macam cara, barangkali untuk membuktikan kepada China bahwa yang ditembak jatuhnya itu bukan hanya balon yang tidak berbahaya bagi Amerika, artinya balon yang dimaksudkan untuk kepentingan cuaca, tetapi balon yang mempunyai alat-alat yang bisa melakukan penyadapan terhadap komunikasi militer, komunikasi rahasia, komunikasi konfidensial di Amerika Serikat. Nah, China mengatakan tidak, Tiongkok mengatakan tidak benar. Ini Amerika sengaja memang tidak mau memperbaiki hubungan. Amerika ini mengada-ngada dan lain sebagainya, memanfaatkan Tiongkok untuk kepentingan politik dalam negeri dan lain sebagainya. Ini menarik sekali. Karena Adi juga mengetahui bahwa balon ini sudah digunakan sejak abad ke-18 oleh Prancis. Bahkan dalam perang saudara di Amerika pun balon ini dipakai, tapi waktu itu balonnya bawa manusia dengan keker, dengan teropong untuk melihat apa yang dilakukan oleh pasukan selatan. Ya, jadi ini sesuatu yang barangkali menimbulkan ketegangan baru antara Tiongkok dengan Amerika setelah adanya boleh dikatakan isyarat bahwa kedua negara akan rukun kembali ketika Presiden Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di Bali bulan November yang lalu. Jadi nampaknya seakan-akan ada sesuatu yang akan mengganjal hubungan kedua negara ini yang sebenarnya ingin untuk menjadi lebih akrab antara dua negara terbesar di dunia. Apakah Amerika tidak ada kesan mencari-cari alasan untuk kemudian membatalkan pertemuan ini, padahal Tiongkok sendiri mengatakan bahwa balon udara itu sebenarnya balon itu bukan balon udara ya, tapi balon tersebut adalah digunakan untuk penelitian cuaca yang telah diterbangkan. Jadi apakah terlalu tendensius untuk mengatakan ini adalah balon mata-mata?
karena bukan satu saja. Sekarang ini juga balon telah memasuki wilayah udara Amerika Latin dan Tiongkok telah juga meminta maaf, tapi tidak secara tegas minta maafnya. Minta maafnya itu sebagian separuh hati begitulah, setengah hati minta maafnya. Dan Amerika barangkali dalam hal ini agak sulit ya bagi kita untuk mengatakan Amerika telah melakukan kecerobohan. Itu yang dikatakan oleh Tiongkok. Kalau kita baca koran resmi pemerintah Tiongkok, koran bahasa Inggris The Global Times, maka kesan yang ditimbulkan adalah Amerika ceroboh, Amerika kasar, Amerika tidak punya etika, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagi Amerika, mengetahui bahwa memang sekarang ini kebanyakan pengintaian dilakukan dengan satelit. Tapi kan satelit itu terbangnya begitu cepat sehingga dan begitu tinggi, sehingga agak susah untuk bisa menyadap segala sesuatunya. Sedangkan balon selain tidak terlihat di radar, juga punya kemampuan untuk melakukan penyadapan, untuk melakukan penyadapan pembicaraan, terutama pembicaraan rahasia di kalangan militer Amerika. Ini sebenarnya bagi Amerika ini sangat sesuatu yang sangat penting, sehingga pada waktu itu Amerika tidak melakukan, maksudnya militer Amerika ketika balon itu diketahui ada, tidak melakukan komunikasi dengan radio. Mereka menunggu sampai balon itu berada di luar daerah berpenduduk di Amerika, yaitu di atas laut, dan menembaknya, baru dilanjutkan kembali komunikasi rahasia di pihak militer Amerika melalui radio. Jadi barangkali dalam hal ini ya Tiongkok mengatakan ini, Amerika mengatakan ini, agak sulit untuk kita menjadi semacam hakim ya sebagai juri untuk mengatakan siapa sih yang benar, siapa yang salah. Jadi dalam hal ini kita harus mengatakan sesuatu benda yang memasuki wilayah udara sesuatu negara, apabila benda itu ditengarai atau diduga atau diperkirakan akan membahayakan keamanan, keselamatan negara itu, barangkali negara itu berhak untuk mengambil tindakan. Karena pernah pesawat Amerika dilepas Tiongkok, tubrukan dengan pesawat Tiongkok. Pilot Tiongkok tersebut tewas, pilot Amerika tadi sempat dengan kru pesawatnya, dengan krunya semua, dengan anak buahnya, mendarat di Tiongkok dan sempat ditahan selama 10 hari sebelum diberikan izin untuk kembali ke Amerika Serikat. Karena kejadian itu selain terjadi di wilayah udara internasional, juga menyangkut sebuah pesawat militer Tiongkok. Jadi hal-hal yang seperti ini yang selalu kita katakan, bahwa hubungan Tiongkok dengan Amerika nampaknya akan baik-baik saja, tetapi ada kemungkinan kecelakaan. Nah, Tiongkok mengatakan yang terjadi ini adalah kecelakaan, bukan suatu insiden, tetapi suatu kecelakaan. Bukan dimaksudkan untuk masuk ke wilayah udara Amerika, tetapi karena angin yang tidak bisa dikendalikan. Jadi itulah force majeure, artinya kehendak Tuhan lah, begitulah kira-kira masuk ke wilayah Amerika. Betul. Ya tidak tahu kita. Harus ditentukan barangkali oleh Mahkamah Internasional. Apakah dalam hal yang seperti itu pemilik balon punya hak untuk mempertahankan balonnya, atau pemilik negeri punya hak untuk melakukan pengamanan terhadap negerinya. Oke, toh juga pemerintah China sudah mengafirmasi bahwa itu adalah balon yang digunakan untuk meneliti terkait dengan keadaan iklim, mencatat keadaan iklim, dan kemudian juga pemerintah China pada akhirnya juga kemarin juga mencopot kepala Badan Meteorologi dan Cuaca Nasional gara-gara insiden balon ini. Ini kan berarti kan memang sebenarnya Tiongkok sudah benar-benar mengafirmasi bahwa balon ini bukan sekedar balon yang yang ditendensi oleh Amerika Serikat sebagai sebuah bagian dari mata-mata gitu kan, tapi ini sebagai bagian dari cuaca seperti itu. Ini berarti memang ada kecerobohan ya dari Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat sendiri benar-benar menyasar, menembak balon milik pemerintah China ini dengan pesawat udara militer yang cukup canggih, F-22 Raptor seperti itu. Iya, tapi kan di sini dikatakan, Amerika mengatakan, bukan Amerika, para ahli mengenai balon mengatakan bahwa balon itu besarnya seperti 3 bus. 3 buah bus, ya. Dan kemudian di dalam balon itu, kata mereka, ada perangkat lunak yang beratnya seperti katanya apa yang dibawa oleh sebuah pesawat jet. Kita tidak tahu perangkat ini apa, perangkat yang besarnya, beratnya hampir sama dengan perangkat yang suka dibawa oleh sebuah pesawat jet. Jadi tentunya ini beratnya sangat luar biasa. Apakah sebuah mesin bisa dikatakan pencatat iklim akan sampai sebegitu besar? Ataukah ada
tugas-tugas lain dari mesin yang dibawa atau perangkat yang dibawa oleh balon ini. Ini sesuatu yang sangat menarik, dan kita harus menunggu, Adi, sampai barangkali kalau mereka mengirimkan penyelam karena kabarnya airnya sedang sangat deras sekarang ini di lepas Dakota Selatan di Amerika Serikat, sampai penyelam itu memungut kembali segala sesuatu yang telah tenggelam di laut tidak begitu jauh dari negara bagian Dakota Selatan di Amerika Serikat. Kita tunggu apakah memang nanti mesin-mesin atau bagian-bagian dari mesin yang mungkin telah pecah waktu kena tembak itu adalah mesin-mesin yang memang murni dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan atau pencatatan terhadap iklim, ataukah punya tugas-tugas lain. Jadi ini sesuatu yang masih boleh dikatakan sangat samar yang belum bisa kita ketahui. Tiongkok mengatakan bersikeras bahwa kalau saya baca keterangan Tiongkok itu seakan-akan ada upaya untuk menutup-nutupi sesuatu karena begitu kasarnya, begitu marahnya, begitu dahsyatnya. Padahal kalau sekiranya mereka betul-betul mengatakan maaf, itu telah terjadi kesalahan, bukan salah kami tapi itu salah alam dan lain sebagainya. Dan ketika itu ditembak, mereka sebenarnya tidak perlu begitu marah, karena kalau saya baca nada dari reaksi yang ditunjukkan oleh koran The Global Times yang notabene menyuarakan pandangan-pandangan pemerintah Tiongkok, saya pikir tidak perlu sampai begitu luar biasa. Mereka mengatakan ini ada sangkut pautnya dengan pemilihan presiden tahun 2024. Sekarang antara Partai Republik dengan Partai Demokrat, dua-duanya dihantam oleh Tiongkok. Jadi seharusnya mereka tidak perlu sampai begitu gegap gempita dalam kemarahannya dengan amukannya. Kalau mereka tidak, mungkin orang akan lebih percaya bahwa memang balon itu adalah balon yang tidak akan membahayakan keamanan Amerika Serikat atau keamanan negara manapun yang sempat dilewati oleh balon itu. Karena sekarang banyak yang mengatakan sebenarnya balon ini bukan hanya sekali ini, karena selain dalam tahun 2020 sudah ada katanya menyeberangi Amerika tapi tidak digubris oleh pemerintah Donald Trump, balon ini ada di mana-mana. Kalau tidak, bagaimana dia bisa masuk ke Amerika Selatan? Apakah juga di Afrika? Apakah juga di Asia? Apakah juga di Asia Tenggara? Atau di daerah Pasifik? Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Pecahan-pecahan balon ini pada akhirnya akan menjadi penentu, akan menjadi menjawab spekulasi apakah ini balon sebagai mata-mata atau balon sebagai alat untuk mendeteksi cuaca. Tapi yang dikutip dari Al Jazeera, balon pengintai juga dapat mengumpulkan sinyal elektronik dan mencegat komunikasi. Jadi apa peran teknologi yang tampaknya kuno itu dalam spionase modern? Kita tidak akan pernah tahu, utamanya pemerintah Amerika Serikat, sampai kapan kemudian pemerintah Amerika Serikat ini mengumpulkan debris-debris atau puing-puing dari balon yang diduga mata-mata oleh Amerika Serikat. Sementara selama masih menunggu pengumpulan, kemudian juga dianalisa secara forensik segala macam untuk menentukan ini benar nggak apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat atau ini benar nggak apa yang telah diduga oleh Amerika Serikat, ini makin terus muncul tudingan, spekulasi, dan semakin lama kemudian isu liar antara hubungan kedua negara ini jadi tidak terarah atau tidak terframing seperti itu. Nah, drama balon ini pada akhirnya memperburuk hubungan kedua negara yang mengakibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini menunda kunjungannya ke Tiongkok akhir pekan ini pasca pesawat tempur Amerika Serikat menembak jatuh balon itu di South Carolina pada Sabtu 4 Februari 2023. Bang Nuim, ini sebenarnya tadi begitu banyak spekulasi. Apakah memang ada pihak-pihak yang tidak ingin antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini bersahabat seperti itu? Bukan, kan kalau kunjungan Mr. Blinken ke Beijing itu kan menunjukkan dalam tanda kutip kehebatan Tiongkok, karena Amerika yang harus ke Tiongkok, bukan Tiongkok yang ke Amerika. Siapa yang lebih penting? Siapa yang merasa lebih perlu untuk memperbaiki hubungan? Nah, ini juga ada satu semacam teori, tapi ini teori konspirasi. Ada yang mengatakan kalau sekiranya Blinken ke sana itu menunjukkan betapa hebatnya Tiongkok sehingga Amerika mendatangi Tiongkok, bukan Tiongkok mendatangi Amerika, bukan pula bertemu di tengah di tempat netral dan lain sebagainya. Tapi Amerika juga tidak bisa sebenarnya terlalu marah-marah kepada Tiongkok, karena kita barangkali ada ingat pesawat Amerika yang diterbangkan oleh Gary Powers itu pernah ditembak jatuh U-2, pesawat kalau tidak salah U-2 ditembak jatuh oleh Uni Soviet pada waktu itu. Karena pesawat tersebut memang melakukan pengintaian, ya Amerika terpaksa menerima.
bahwa itu telah terjadi dan bahwa mereka kedapatan mereka rupanya tidak bisa menyembunyikan suatu rahasia pesawatnya terbang di atas Uni Soviet untuk melakukan pemantauan. Seperti kan kita juga pernah itu di daerah Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur ada pesawat Amerika juga yang melakukan pengintaian seperti itu dan diributkan dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang sekiranya dikatakan oleh Tiongkok bahwa sebenarnya ini bukan pesawat atau bukan balon yang bisa membahayakan keamanan Amerika dan lain sebagainya, dan Tiongkok ingin untuk menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika setelah dilakukan semacam kerukunan terbatas antara Presiden Biden dengan Presiden Xi Jinping, tapi ada yang tidak ingin kalau Amerika kelihatan begitu seakan-akan bernafsu untuk memperbaiki hubungan. Nah, ini juga tentunya ada yang disebutkan di dalam istilah konspirasi itu the deep state. Ya, ini ada satu pemerintah di dalam pemerintahan. Ini pemerintah rahasia yang bisa melakukan hal-hal yang bisa menyulitkan pemerintahan yang resmi yang telah dipilih oleh rakyat. Jadi semua ini adalah suatu kemungkinan. Memang barangkali ada yang tidak menginginkan sampai Amerika terlihat begitu leceh, begitu kecil, sehingga harus mendatangi Tiongkok agar hubungan antara kedua negara ini menjadi lebih akrab, menjadi lebih muhibah, begitulah, lebih ramah dan lain sebagainya. Bisa saja itu adalah suatu teori konspirasi yang bisa diterima dan sangat menarik sebenarnya, mengingat bahwa ya apa boleh buat, dunia ini memang permainan para intelijen itu kadang-kadang ya menyalahi kehendak daripada pemerintah itu sendiri. Dia bergerak sendiri, dia tidak lagi mengikuti arahan dari pemerintah, tapi dia bergerak sendiri. Ini suatu kemungkinan. Iya, tidak sengaja masuknya perangkat ini ke Amerika Serikat sepenuhnya insiden tidak sengaja, terisolasi. Ini menguji ketulusan Amerika Serikat dalam memperbaiki dan menstabilkan hubungan bilateral dan cara mereka mengatasi krisis. Ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan hal demikian. Dan Tiongkok baru mengetahui balonnya terbang di atas Amerika Serikat setelah menerima notifikasi. Dan ini pun juga pada akhirnya perlu waktu lama. Tadi kan disampaikan oleh teman-teman dari rekan VOA bahwa kian lama waktu untuk mengumpulkan puing-puing ini, maka makin banyak pula polemik atau isu-isu yang beredar sejauh ini. Apalagi kemudian tadi Bang Nui mengatakan posisinya adalah Amerika Serikat yang akan berkunjung ke Tiongkok. Ini jadi seperti benar-benar Amerika Serikat sebenarnya memiliki kepentingan, sementara Tiongkok ya biasa-biasa aja seperti itu. Dari psikologi politik yang sendiri, memang pada akhirnya Amerika Serikat mengakui hubungan kekuatan Cina dalam dunia saat ini ketimbang Amerika Serikat sendiri. Ya, tapi kan begini, di satu sisi begitu, tapi di sisi lain Amerika juga ingin mengatakan, demi perdamaian dunia, demi agar hubungan umat manusia di dunia ini betul-betul aman, tentram, gemah ripah loh jenawi, kami bersedia. Biarpun kami dipandang telah merendahkan diri kami karena kami yang pergi bertandang ke Tiongkok, bukan Tiongkok yang datang ke kami, atau kami berjumpa dengan Tiongkok di tempat netral seperti yang terjadi di Bali. Nah, ini Amerika juga bisa mengatakan kepada umat manusia, kami ini tidak segan-segan demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan, demi kepentingan perdamaian dunia, demi agar dunia ini hidup betul-betul dalam keadaan yang penuh kasih sayang dan toleransi dan lain sebagainya. Tapi di samping itu mungkin ada yang juga tidak ingin kalau sampai Blinken pergi ke Tiongkok itu berarti itu merendahkan diri, harga diri dan lain sebagainya. Tapi barangkali inilah yang hal-hal yang perlu dipikirkan oleh umat manusia secara keseluruhan. Apakah sebegitu penting? Apakah memang benar dengan balon-balon itu Tiongkok bisa barangkali membuat perakiraan cuacanya lebih bagus dan lain sebagainya? Itu kita tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kalau saya membacanya itu memang kedua belah pihak bisa kita cari kesalahannya atau kekurangannya, kedua belah pihak bisa kita cari kelebihannya. Okay. Dan ini kan masih ada faktor satu lagi, ya ini faktor Taiwan yang sangat betul-betul merisaukan banyak orang. Betul. Ini luar biasa. Ya, walaupun baru-baru ini ada kunjungan ke Tiongkok oleh delegasi dari Taiwan, delegasi Kuomintang. Ya, ini delegasi boleh dikatakan warisan dari Chiang Kai-shek yang pergi ke Tiongkok. Mungkin mereka juga sudah melihat keadaan begitu tegang, mereka ingin untuk menyampaikan kepada Tiongkok bahwa sebenarnya Taiwan itu tidak punya maksud yang jahat, tidak punya maksud negatif terhadap Tiongkok dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa keadaan memang sedang boleh dikatakan agak kacau. Satu sisi di Ukraina kita melihat apa yang terjadi, kemudian
sisi-sisi lain yang kita lihat ketegangan-ketegangan yang timbul. Cuma inilah hal-hal kecil seperti ini nanti bisa menimbulkan menjadi suatu peristiwa, suatu masalah yang lebih besar daripada hal-hal kecil ini. Iya, betul. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sekalipun Anthony Blinken tetap memberi peringatan pada Beijing ini terkait dengan isu Taiwan. Menurutnya, Tiongkok ini kian agresif menebar ancaman kepada Taipei atau Taiwan. Dalam persengketaan dengan Beijing, Washington memihak pada Taipei. Seberapa erat hubungan Amerika Serikat Taiwan saat ini, Bang Nuim? Kalau misalkan pada akhirnya Blinken menunda, bukan membatalkan ya, menunda sampai kemudian menunggu hasil investigasi dari pencarian atau pengumpulan puing-puing balon yang diduga mata-mata Amerika Serikat ini. Menurut Bang Nuim, apakah memang ada kalau keberpihakan Amerika Serikat dengan Taiwan, iya. Tapi seberapa pentingkah kemudian Amerika Serikat dengan Tiongkok atau Amerika Serikat dengan Taiwan, Bang Nuim? Nah, dua-duanya Susah. sebenarnya. Amerika sebenarnya dalam hal ini Biden sudah terlanjur ketika ditanya itu secara umum direkam mengatakan kalau sampai Tiongkok dengan secara paksa masuk ke Taiwan maka Amerika akan turun tangan untuk membela Taiwan. Ini sebenarnya yang tidak perlu dilakukan oleh Amerika pada waktu itu karena ini kemudian mempersulit kedudukan Xi Jinping sendiri. Apalagi setelah kunjungan Nancy Pelosi waktu itu Xi Jinping yang seakan-akan akan melakukan serangan atau menembak pesawat yang ditumpangi oleh Nancy Pelosi sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika atau di American Congress, tapi tidak terjadi. Nah, dalam hal ini kita juga harus mencatat, Adi, bahwa Tiongkok telah melakukan suatu langkah yang dimaksudkan untuk menunjukkan dirinya akan lebih bersahabat dengan luar, yaitu dengan mengganti juru bicara Kementerian Luar Negerinya yang suka dianggap sebagai juru bicara serigala. Jadi di Tiongkok itu ada yang dikatakan mereka yang punya semangat atau punya sikap serigala, ada yang punya sikap bukan serigala. Yang serigala ini yang ingin terus keras untuk mengatakan kami mampu melakukan ini, kami tidak takut dan lain sebagainya. Nah, pemerintah Tiongkok telah mengganti juru bicara ini. Juru bicara ini kalau tampil di depan media luar biasa, seakan-akan dia ingin memakan orang begitu. Dia ingin pokoknya bisa terjadi peperangan. Maka dia dipindahkan ke tempat lain. Sehingga dia tidak lagi bisa memperhangat suasana. Nanti hal kecil akan dia bahas seakan-akan sudah akan terjadi peperangan dan maksudnya dia ingin membela Tiongkok tapi tidak perlu dengan cara yang begitu gegap gempita ya. Nah, dia sudah disingkirkan dan harusnya barangkali orang melihat bahwa bagi Tiongkok ini merupakan suatu isyarat bahwa Tiongkok sudah mulai, kan Tiongkok tidak mau kehilangan muka. Jadi Tiongkok melakukan ini sebagai suatu isyarat bahwa Tiongkok sudah ingin agar suasana lebih tenang, lebih tertib, lebih tenang. Jangan sampai terus tegang dan lain sebagainya. Tapi barangkali bagi Barat ini tidak ada arti, mungkin tidak tahu. Saya tidak membaca ada komentar Barat ketika juru bicara yang selalu boleh dikatakan tegar dan sagar ini dipindahkan ke tempat lain. Iya, ini bahkan Tiongkok meremehkan pembatalan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken setelah balon besar Tiongkok ini diduga melakukan pengawasan di situs militer Amerika Serikat sehingga menegangkan hubungan diplomatik. Bahkan Tiongkok menganggap bahwa tidak ada pihak yang secara resmi mengumumkan rencana kunjungan Blinken semacam itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan bahwa pada kenyataannya Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah mengumumkan kunjungan apapun. Amerika Serikat membuat pengumuman semacam itu adalah urusan mereka sendiri dan kami menghormati itu. Keras, Bang. Ya, itu kan ya betul. Sudah betul karena mereka senang kan. Kita kan bisa menyimpulkan, Amerika ini terpaksa bertandang ke Tiongkok bukan Tiongkok. Mereka juga melihat karena ya kita tahu Tiongkok punya budaya tersendiri itu penjaga jangan sampai kehilangan muka dan lain sebagainya. Itu penting sekali untuk sebuah ya di Asia itu bukan hanya di Tiongkok sebenarnya juga untuk Asia itu penting sekali jangan sampai hal-hal seperti itu bisa ditafsirkan macam-macam. Padahal barangkali tidak ya tapi ya begitulah keadaan. Jadi kita mengharapkan bahwa semoga yang kepingan yang disebutkan oleh suara Amerika tadi, VOA tadi, kepingan-kepingan yang berhasil nanti dipungut kembali dari dasar laut, sama sekali tidak menunjukkan adanya gelagat atau indikasi bahwa itu adalah alat-alat pemantauan intelijen atau mata-mata. Bahwa segala kepingan-kepingan itu murni
adalah alat-alat untuk melakukan penelitian terhadap cuaca. Inilah Betul. dia. Jadi cuaca ini juga rupanya bisa bikin masalah, balon juga bisa bikin masalah. Sedangkan kita boleh dikatakan balon dibikin nyanyian anak-anak malahan. Kita tunggu aja Bang hasil dari pengumpulan. Jadi mungkin beberapa hari ke depan Amerika Serikat ini disibukkan dengan pengumpulan puing-puing dari balon yang diduga sebagai bagian dari mata-mata Tiongkok oleh Amerika Serikat. Sementara tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya balon itu adalah bagian dari upaya Tiongkok untuk mengumpulkan data-data terkait dengan kebutuhan cuaca di bumi ini. Kita yang pasti jangan sampai kemudian begitu banyak isu ataupun polemik yang melebar sampai kemudian ujungnya sebenarnya adalah jangan sampai kemudian Amerika terlalu offside menuduh Tiongkok, sementara Tiongkok sendiri sudah bertahan bahwa ini adalah alibinya adalah sebagai bukan bagian dari mata-mata Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Kita tunggu aja Bang hasilnya kayak gimana. Nanti kita akan berdialog lagi apakah siapa yang malu antara Amerika Serikat atau Tiongkok seperti itu. Oke, Bang Nuim, kita akan segera break dulu. Nanti kita akan membahas ada satu lagi nih, Bang, topik terkait dengan PSSI yang sudah menentukan ketua umum untuk Kongres luar biasa di bulan Februari ini. Kita akan bahas, Bang, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, masih di Morning Session with Nuim Hayat di Morning Traffic hari ini tanggal 7 Februari 2023 masih bersama dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Bang, ini kita obrolin benda yang bentuknya kurang lebih kalau bola pasti bulat. Kalau balon tadi belum tentu bulat seperti itu, Bang. Ini terkait dengan sepak bola di Indonesia, Bang. Ini Indonesia pada akhirnya akan Komite Banding dan Komite Pemilihan PSSI ini sudah menentukan daftar tetap calon ketua umum, wakil ketua umum, dan juga komite eksekutif pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah nama muncul dalam daftar ketua umum seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, hingga CEO Bandung Premier League Doni Setiabudi. Sementara dalam bursa calon wakil ketua umum tetap terdapat nama-nama seperti mantan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destri, politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, sehingga Sekjen PSSI saat ini Yunus Inusi. Nama-nama tersebut nantinya akan segera menyampaikan visi dan misi kepada pemilih sebelum akhirnya akan dipilih pada konferensi luar biasa pada 16 Februari 2023. Dan Bang Nuim, Indonesia ini sedang menentukan potensi yang cocok untuk memimpin sebuah organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola asosiasi di Indonesia. Apa sebenarnya bekal yang wajib diterapkan untuk pemimpin pada umumnya untuk bisa mengembangkan, memajukan prestasi PSSI, Bang Nuim? Ya, kalau kita mesti bandingkan dalam hal ini, ada 270 juta orang Indonesia yang gila bola. Iya. Ada 25 juta orang Australia yang gila bola, tapi gila bolanya bukan seluruhnya kepada bola si kulit bundar. Ada 2 bola lonjong, ada 2 permainan bola lonjong, namanya Australian Rules, yang baru saja menandatangani kontrak dengan televisi di Australia senilai 2,6 miliar dolar untuk jangka waktu 5 tahun. Bayangkan, 6,5 miliar. Sedangkan di Indonesia, ini adalah permainan yang betul-betul diminati oleh 99% rakyat Indonesia barangkali. Tetapi kenapa kita tidak juga dalam tanda kutip bisa maju. Apa yang terjadi? Kemudian begitu sering terjadi percekcokan di dalam PSSI sendiri, pada satu saat kita hampir saja kena skor. Tidak boleh, karena adanya campur tangan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh campur tangan. Betul. Tetapi dengan cara misalnya, kalau Erick Thohir yang memang sudah punya pengalaman dalam olahraga sepak bola ini, karena kabarnya memiliki juga klub-klub sepak bola di luar negeri, kalau sekiranya dia menjadi ketua PSSI dan dia tetap berada di dalam pemerintahan, apakah kemudian dia nanti akan ditegarai dari luar telah melakukan hal-hal yang dikendalikan oleh pemerintah? Ini sebenarnya tidak bisa dilakukan karena FIFA itu sangat keras dalam soal ini. Makanya saya heran, kenapa di zaman yang lalu ketika zaman misalnya Pak Kosasi menjadi ketua PSSI itu segala-galanya aman tentram, karena kita pernah mencapai suatu titik yang dikagumi oleh umat manusia, khususnya dalam tahun 1956 ketika ketika Melbourne menyelenggarakan turnamen Piala Dunia. Waktu itu disebut Jules Rimet, bukan Piala Dunia tapi Jules Rimet. Ini nama orang yang menggagas
turnamen Piala Dunia ini di Melbourne, itu PSSI bisa mampu menahan Uni Soviet 0-0 di dalam pertandingan di Melbourne. Itu sampai tahun 66 misalnya masih diingat terus ketika Korea Utara mengalahkan Italia dalam Piala Dunia di Inggris atau Jules Rimet di Inggris. Orang mengingat kejadian ini adalah seperti Indonesia dalam tahun 1956 menahan Uni Soviet 0-0. Jadi kita punya waktu itu sudah punya boleh dikatakan ya prestasi yang lumayan lah pada waktu itu. Menahan Uni Soviet itu bukan persoalan kecil di waktu itu ya, PSSI. Tapi setelah itu kita boleh dikatakan jarang sekali bisa berprestasi, jangankan pada tingkat internasional, bahkan di tingkat konfederasi Asia saja, kita sekarang ini agak kesulitan ya mendatangkan misalnya selamanya mencoba pelatih dari Austria, dari luar negeri, kemudian dari Korea Selatan. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan kita itu tidak bisa bahkan barangkali ya menaklukkan Thailand saja kita sudah agak kewalahan juga berhadapan dengan Thailand. Jadi ada sesuatu yang barangkali perlu diperbaiki. Apakah dalam hal ini kita perlu mencari pelatih yang bisa, ya kita harus bayar mahal ya, tapi bisa misalnya mengangkat persepak bolaan Indonesia sehingga bisa setaraf dengan katakanlah dengan Australia saja. Australia terus-terusan boleh dikatakan berkali-kali masuk ke babak 32 besar dan main dengan cukup meyakinkan. Padahal pelatihnya itu adalah yang disebutkan Graham Arnold. Saya dulu suka melihat dia bermain. Graham Arnold itu bekas pemain Australia, bukan orang yang terlalu hebat. Dia bekas pemain Australia. Jadi di mana sebenarnya kelemahan ini? Barangkali perlu dilakukan suatu pengkajian ya untuk melihat. Saya pernah berbicara dengan ketua PSSI di masa lalu dan saya katakan, kenapa Pak? Kita yang lebih banyak penduduknya selalu kalah waktu itu main dengan Birma. Oh, dia mengatakan, Bung Nuim nggak tahu, Birma itu penduduknya kecil, pemainnya sedikit, jadi mudah untuk memilih mana 11 orang untuk jadi tim nasional. Kita terlalu banyak, sehingga kacau katanya, untuk memilih. Ya, itu alasannya karena kita terlalu banyak. Tapi saya pikir bukan itu alasan yang bisa diajukan. Ya. Betul. Tetapi kenapa kita tidak bisa maju? Kita akan mengatakan, oh jangan pikir kita saja. Tengok Tiongkok itu punya 1,4 miliar orang, tapi nggak maju sepak bolanya. Lihat India punya hampir 1,4 miliar. Jangan bandingkan dengan yang lebih jelek, bandingkan dengan yang lebih bagus kalau kita ingin maju. Karena kita pernah punya pemain-pemain yang dilatih oleh orang yang bernama Toni Pogacnik dari Yugoslavia waktu itu. Cukup baik, cukup terhormat, ya. Tapi ya kenapa sekarang ini kita mendambakanlah melihat bahwa Garuda itu bisa bermain dengan ya yang membuat kita tersenyum, membuat kita girang, membuat kita loncat-loncat ya, teriak-teriak. Itu yang kita harapkan sekarang ini. Bang Nuim sebagai jurnalis yang juga terlibat langsung dalam melihat kemajuan dan pasang surut dan dinamika persepak bolaan Indonesia, berarti ganti ketua umum ini nggak jamin memajukan persepak bola Indonesia, Bang? Bukan ketua umumnya, tapi kita kan pelatihnya. Di sini kalau kita lihat di Australia ini ada 12 klub yang ikut dalam kompetisi Liga A ya, Liga 12 klub yang mereka lalu memilih satu pemimpin atau suatu pengurus. Itu pengurusnya itu kadang-kadang bukan orang yang gemar sepak bola si kulit bundar, mungkin mereka ambil dari orang yang gemar main rugby. Tapi kan ini soal kemampuan dia untuk memimpin, bukan main bola. Dia hanya memimpin untuk organisasinya sebagai suatu perusahaan lah, begitu kira-kira. Inilah yang kita dambakan kalau di Indonesia itu kita dambakan suatu pemimpin atau suatu perkumpulan seperti PSSI yang barangkali mirip dengan apa yang terjadi di Australia ini. Begitu sederhana, nggak ada ribut-ribut, tidak ada ribut-ribut, dan mereka diakui, dipilih lagi oleh Konfederasi Asia untuk menjadi salah seorang pengurus, 1-2 orang pengurus dan lain sebagainya. Inilah di kita ini bukan pengurus PSSI-nya, tetapi bagaimana mencari betul-betul seorang pelatih yang bisa membina, merangkum semua ini. Sudah ada, bibit-bibitnya itu sudah ada. Coba bayangkan, waktu kita melihat tim putri kita, tim wanita kita main lawan Australia. Waduh, saya tutup mata. Berapa waktu itu? 18-0 atau ini kan sebentar lagi di Australia ini akan diselenggarakan Piala Dunia
sepak bola wanita dari mulai bulan tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus diselenggarakan secara bersama dengan Selandia Baru. Nah, Australia dengan pemain-pemainnya yang main di luar negeri seperti Sam Kerr, salah seorang pemain sepak bola yang paling tinggi bayarannya, dia bermain untuk Chelsea dan lain sebagainya. Kita masih belum kesada kenapa, padahal kalau sekiranya Adi bayangkan, kan ada pemain kita yang Nainggolan namanya ya, tapi dia bukan lahir di Indonesia. Kalau tidak salah ayahnya itu di Belanda, jadi ibunya Belanda atau Belgia, lupa saya. Dia bisa bermain di klub-klub liga utama di Italia. Jadi orang kita itu bisa main bola, tapi bagaimana mengajari mereka supaya bermain dengan baik. Itu saja. Okay. Kita punya bakat alam. Saya ingat Jamiat Dalhar pernah mengatakan kepada saya, Bung tahu katanya, secara alamiah kita itu lebih lincah dari orang bule. Orang bule itu kaku. Tapi kok di lapangan mereka lebih hebat dari kita. Itu dia bertanya seperti itu kepada saya nggak bisa jawab. Bang Noim, Bang Noim lama di Australia. Singkat aja Bang, apakah dengan cara dunia sepak bola Australia yang pada akhirnya mampu berbenah dengan mengacu pada sebuah laporan yang disusun oleh tim investigasi atau Crawford Report ini mampu menjadi tonggak revolusi tanpa nyawa? Dan apakah sepak bola Indonesia ini bisa berbenah seperti di Australia? Singkat aja Bang, sebelum kita menutup morning session. Tergantung pengurus PSSI-nya dan mencari betul-betul pelatih yang bisa diandalkan. Mereka pakai pelatih bekas pemain, yaitu Graham Arnold. Itu mereka pakai dan sekarang mendapat kontrak baru lagi karena dianggap cukup berhasil ketika bertanding di Qatar baru-baru ini. Okay. Carilah pelatih yang cocok untuk kita. Saya pikir di Indonesia pun ada. Baik. Tanggal 16 Februari pastikan kita akan berdialog lagi nih Bang. Kita akan minta sama produser Morning Session with Hayop untuk bisa berdialog lagi terkait dengan PSSI, bagaimana kemudian Bang Noim dengan point of view-nya bisa memberikan sesuatu yang elaborasi pengetahuan Bang Noim dan juga strategi bagaimana kemudian bangsa Indonesia bisa memiliki tim PSSI yang bisa maju dengan kepemimpinan yang baru pada 16 Februari. Sekali lagi terima kasih Bang Noim untuk hari ini, Selasa tanggal 7 Februari 2023. Semoga nanti tanggal 16 kita akan bisa berdialog lagi terkait dengan PSSI. Sehat-sehat selalu Bang Noim. Baik. Baik. Sama-sama. Terima kasih.